Ustaz, Nah, gimana Muhammad? di Lumajang ini memang di sini banyak adat istiadat Ustaz ya. Jadi memang adat istiadat di sini kental sekali. Apalagi di daerah Lumajang ini, di sini adatnya itu berkenaan dengan banyak penempatan, terus kemudian banyak sesajen. Kita sendiri sesajennya mereka itu ditaruh di pohon-pohon besar, bahkan di lereng gunung. Mereka itu kadang-kadang menggantungkan kalau suatu hari itu bisa ke lereng gunung mau menaruh sesuatu dan tawakalnya itu kayak kurang pada Allah gitu Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Jadi mereka Bagaimana itu seperti ini, Ustaz? sesajen itu untuk siapa diserahkan? Yang penjaga gunung. Jawa Gunung. Masya Allah. Katanya penjaga gunung ini bisa, Masya Allah seperti Ya, itu. jadi kalau kita melihat syariat Islam, apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam syariat Islam itu sebenarnya sudah lengkap. Nah, Kita tidak butuh hal-hal yang lainnya untuk menjaga dan melindungi kita. Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Kalau kita mendatangi sebuah tempat yang asing buat kita, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejelekan semua makhluk. Maka kata Rasulullah, siapa yang baca doa itu maka dia akan dijauhi dari segala gangguan. Ya kan? Ini menunjuk. Jadi kita nggak perlu memberikan sesajen agar pemilik gunung ini begini dan begini. Ini justru akan mengarahkan kepada kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad jitum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Yaitu ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Yaitu dia menyekutukan Allah dengan Isa alaihissalam. Yang Isa merupakan manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Dan dengan kondisi seperti itu, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, ya, hampir-hampir gunung itu meletus. Hampir-hampir gunung langit itu runtuh. Ya. Nah, apalagi ketika seseorang hari ini menyekutukan Allah bukan dengan Isa. Itu dengan makhluk, dengan jin, dengan syaitan, yang dengan Isa saja begini dikhabarkan oleh Allah. Jadi jangan sampai dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan ini kita mengundang bala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap warga negara sebenarnya wajib untuk menjaga keamanan dan ketentraman negeri ini dari segala malabahaya. Di antara yang paling terpenting adalah apa? Menjauhi kesyirikan. Jadi kalau dibilang siapa pengkhianat yang paling terbesar dalam sebuah negara, menghancurkan negara, adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena mereka mengundang bala Allah. Seperti itu. Jadi ini tips buat masyarakat di sini gimana Ustaz? Agar mereka tidak sering melakukan seperti itu. Ya, mau nggak mau kita harus menyebarkan dakwah di tengah-tengah muslimin. Harus banyak. Ya, ketika perkara tauhid yang menjadi sumber agama ini tidak pernah dibahas, maka pasti orang akan terjatuh kebalikan dari itu. Ya, mungkin Ibnu Abbas menyebutkan kisah kaum Nabi Nuh yang mereka membuat gambar-gambar, foto-foto orang-orang soleh pada waktu itu, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka. Ya, akhirnya masalah tauhid nggak pernah disinggung. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Disembahlah patung-patung itu, disembah selain Allah. Ini awal terjadinya kesyirikan di muka bumi pada waktu itu. Nah, para ulama mengatakan dengan kisah ini, ketika masalah tauhid itu tidak pernah disinggung, manusia nggak memperdulikan tauhid, maka manusia terjatuh dalam kesyirikan. Disitulah harus ada kesemangatan dari teman-teman. Alhamdulillah di sini ada Lumajang mengaji, harus lebih semangat menyebarkan sunnah, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin dengan akhlak yang baik, dengan hal-hal yang bisa menyentuh hati muslimin. Jadi harus punya semangat dan punya prioritas dalam berdakwah. Hal-hal yang kecil yang nggak perlu dibahas, nggak perlu diperdebatkan, mungkin disudutkan dulu. Kita punya banyak PR hari ini di tengah kita muslimin terjerat dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan liberalisme. Ini mungkin yang lebih kita fokus daripada hal-hal yang nggak boleh diperdebatkan. Seperti itu. Di Lumajang ini memang Ustaz, banyak sekali yang sekarang ini PR dari takmir-takmir yang lain itu banyak informasi ke kita juga bahwa di sini banyak juga pemurtatan Ustaz. Pemurtatan yang akhir mereka itu awalnya mereka beragama Islam, cuma awam sekali Ustaz. Mereka jauh dari majelis ilmu, mereka jauh dari kota. Terus kemudian mereka hanya diberi iming-iming sesuatu barang ataupun sesuatu hal yang mungkin bisa menarik perhatian mereka, masalah duniawi. Akhirnya mereka itu pindah agama Ustaz. Jadi ini sebenarnya PR buat kita, dan bagaimana sebenarnya solusi untuk sebenarnya ini masalahnya bukan hanya di sini saja, di mana saja. Ketika orang itu lemah imannya, itu sangat mudah ditukar agamanya. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya zakat. Di antara zakat itu diberikan kepada orang-orang yang kita ingin ambil hatinya. Nah, setiap muslimin ketika mereka punya kepedulian dengan saudaranya dari zakat yang Allah
dari harta yang Allah titipkan kepadanya dia keluarkan zakat, sehingga diolah zakat inilah kepada hal-hal yang diantaranya adalah proyek seperti ini. Ini adalah proyek yang luar biasa. Kita harus menyelamatkan seseorang dari kekekalan neraka. Ini merupakan tugas yang kita emban dan kita harus punya empati kepada saudara-saudara kita muslimin. Ketika kita melihat mereka dari sisi ekonomi lemah, yaitu menyakitkan kita, tapi tentunya ketika akidah mereka itu lemah, itu justru harus lebih menyakitkan kita. Karena kalau ekonomi mereka lemah, mereka masih seorang mukmin, mereka muslim, mati insya Allah mereka akan menjadi penghuni surga. Tapi kalau seandainya akidahnya lemah, kemudian dia murtad, dia bisa kekal dalam neraka. Jadi ini tugas kita bersama untuk mempunyai empati yang tinggi kepada saudara-saudara kita muslimin, saling bekerja sama, saling berta'awun untuk bisa bagaimana kita bisa selamat dan juga saudara kita bisa selamat. Jadi intinya kerjasama, ta'awun.